Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan S2 tahun 2024 Institut Agama Islam Negeri Madura. Perkenalkan, saya Nur Insani. Saat ini saya tercatat sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT SMP Negeri 1 Galesong Utara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Pada kesempatan kali ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Galesong Utara dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, untuk itu saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan juga kita berdoa sebelum belajar. Latihan, Siap. latihan, Siap. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Amin. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Abdul Wafi Musaki, Aurelia Nadifa Maharani, Isna Askia, hadir Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan diperhatikan kebersihan dan kerapihan yang ada di tempatnya masing-masing. Ya, kalau ada sampah di mejanya, di lacinya, silahkan dibuang. Kemudian pakaian jilbabnya silahkan dirapikan. Apakah sudah rapi dan sudah siap? Siap. Siap, ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilahkan kepada Ananda Wafi Musaki untuk membaca surah Al-Alaq, ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ya, baik. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima. Yes, 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 luar biasa, mantap. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud Syukur. ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan
sujud tilawah. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya. Baik anak-anak, silahkan diperhatikan. Ibu akan memberikan kuis ya atau asesmen awal. Asesmen awal sebelum kita memulai pembelajaran masuk pada materi ya. Ini berupa kuis ya. Jadi Ibu memberikan soal kepada Teguh ya. Mau pilih yang mana Teguh? Kuis game show, membuka kotak, roda acak, kuis. Oke, siap? Siap. Oke, klik mulai. Tukar tubuh dengan hidul itu kedua telapak Oke, langsung dijawab. Yang mana jawabannya? C. Klik C. Coba, klik dengan C. Oke, betul. Dua. Ibu yang baca soalnya ya. Kalian Teguh tinggal menjawab. Berapa kali sujud yang dilakukan dalam satu rakaat sholat? A. 1 kali, B. 3 kali, C. 2 kali, D. 4 kali. C. 2 kali. Klik C. Oke, betul. Oke, lanjut. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah sujud dalam sholat? A. Langsung berdiri tanpa duduk, B. Duduk tasyahud akhir, C. Duduk sebentar dan kemudian kembali sujud, D. Tidak ada tata cara khusus setelah sujud. C. Apa jawabannya? Sebentar dan kemudian Langsung kembali. diklik C. Langsung klik. Oke. Dalam salat, berapa kali kita melakukan sujud? A. 1 kali dalam 1 rakaat, B. 2 kali dalam 1 rakaat, C. 3 kali dalam 1 rakaat, D. 4 kali dalam 1 rakaat. B. Jawabannya klik B. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, berdiri dulu habis di situ ya. Memilih kuis game show, membuka kotak atau roda acak. Yang mana? Kuis sudah. Berarti tinggal kuis show, membuka kotak, roda acak dan menemukan kecocokan. Yang mana? Roda acak. Roda acak. Oke, kita buka roda acak ya. Siap Hafiz? Yes. Klik mulai. Oke, perhatikan. Silahkan diputar. Klik putar. Pertanyaannya, berapa kali sujud yang dilakukan dalam 1 rakaat sholat? Berapa kali? C? Oke, betul. Lagi di klik putar. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan setelah sujud dalam sholat? A. Langsung berdiri tanpa duduk, B. Duduk tasyahud akhir, C. Duduk sebentar dan kemudian kembali sujud, D. Tidak ada. Jawabannya? C. C. Oke. Lagi ya. Jadi ini klik putar. Apa yang dimaksud dengan sujud dalam sholat? Apa? Jawabannya A, B, C, D. Apa yang dimaksud dengan sujud dalam sholat? C. Jawabannya C. Oke. Udah ya? Mana? Dalam sholat berapa kali kita melakukan sujud? Berapa kali kita melakukan sujud? Klik D ya. Oke. Ya. Kita lihat dia habis peringkat berapa ya? Habis
ke mana? Rakaat ke? Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah sujud dalam sholat? Mana jawabannya? Apa yang sebaiknya? Jawabannya C. Oke. Nah, kotak yang keberapa? Kotak yang pertama. Dalam sholat berapa kali kita melakukan sujud? Jawabannya B. Ya, oke. Betul ya? Kotak ketiga. Apa yang dimaksud dengan sujud dalam sholat? Jawabannya C. Oke. Keempat ya, berapa kali sujud yang dilakukan dalam satu rakaat sholat? Jawabannya C. 2 kali. Ya betul ya, betul. Pertanyaan Ibu ingin bertanya ya. Ada yang pernah melakukan sujud di sini? Aurelia ya. Sujud apa nak? Pada saat apa? Ya, pada saat mendapatkan peringkat di kelas. Itu namanya sujud? Ya, sujud syukur. Ya, sujud apa lagi? Kalau sholat kita sujud tidak? Sujud juga ya? Nah, berarti keseharian itu setiap hari ya pernah melaksanakan namanya sujud. Ya. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini. Anak-anak silahkan diperhatikan dulu gambar di atas. Ya, sudah dilihat? Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Ada yang tahu ini gambar seorang yang sedang apa? Siapa ini? Pemain bola. Pemain bola. Yang sedang sujud syukur. Kenapa bisa dia? Karena sudah mencetak gol. Jadi ini namanya gambar seorang pemain sepak bola ya yang melakukan sujud syukur karena sudah mencetak gol. Kemudian gambar kedua. Ini adalah gambar seseorang yang sedang melaksanakan sholat ya. Ada yang pernah lupa rakaat sholat atau ragu dalam sholatnya? Ada ya. Nah, kalau kita lupa apa yang kita lakukan? Kalau kita lupa dalam badan sholat, sujud sahwi. Ya. Perhatikan ya. Materi kita hari ini itu tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Kemudian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan biasa. Ya. Baik anak-anak, silahkan diperhatikan tayangan video yang di atas. Kemudian perhatikan bagaimana kondisi di dalamnya, ya. Silahkan diperhatikan. Tata cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti selanjutnya tayangan video kembali kita perhatikan. Ini terkait masalah tata cara sujud tilawah. Jadi silahkan diperhatikan
bagaimana kondisi di dalam video tersebut ya. Sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajdah ini biasanya bisa diketahui dengan adanya tanda tertentu, seperti tulisan kata sajdah dengan tulisan Arab di pinggir halaman yang sejajar lurus dengan ayat yang dimaksud, atau adanya gambar seperti kubah kecil pada akhir ayat atau tanda lain. Di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah di antaranya. Ya, baik anak-anak, silahkan. Ini adalah video tentang sujud sahwi. Jadi silahkan diperhatikan kembali ya. Kita lupa tahiyat awal dalam sholat. Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidun majid, jangan salam dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali. Kedua, kita bangun, duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud. Baik anak-anak, setelah kita memperhatikan video yang tadi yang ibu perlihatkan di atas, apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Ada yang tahu? Ya, Naila, apa nak? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan atau terhindar dari bahaya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Naila. Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan pada saat kita mendapatkan Peringkat kelas. mendapatkan nikmat ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul yang dikatakan Naila, bahwa pada saat kita mendapatkan peringkat, pada saat itu salah satu kenikmatan ya. Nah, kemudian kapan kita melakukan sujud tilawah? Ada yang tahu kapan kita melakukan sujud tilawah? Ya, Ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. ya, ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah ya. Apa saja itu ayat-ayat sajadah? Ada 15. Oke. Al-A'raf, Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Al-Hajj, Al-Hajj, Al-Maryam, Al-Hajj, Al-Furqan, An-Namal, As-Sajadah, As-Sad, Al-Fusilat, An-Najm. ya, tepuk tangan dulu untuk Kurnia Fitri Ramadhani ya. Itu sujud tilawah. Kemudian sujud sahwi ya. Kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Ya, Wafi. Pada saat lupa rakaat sholat. Ya, pada saat lupa rakaat sholat. Ya, jadi itu adalah sujud sahwi. Sujud yang dilakukan pada saat kita lupa atau ragu ya. Lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Baik, anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kelompok ya. Masing-masing ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 membahas tentang materi sujud syukur ya. Kelompok 2 membahas tentang sujud sahwi. Kelompok 3 membahas tentang sujud tilawah. Ya, jadi silahkan bisa mencari referensi melalui buku ya. Bisa searching melalui internet, boleh ya, silahkan. Jadi ibu akan membagikan tugasnya yang akan kita diskusikan ya.
syukur. Oke, baik. Jadi kelompok Kurnia Fitri ingin menggunakan proyek pembuatan video, ya. Tentang baik kelompok ini siapa yang akan kita buat proyeknya? Ini membuat tata cara sujud sahwi. Itu panduan praktis ya. Panduan praktis tentang Tata cara sujud sahwi. dengan menggunakan media Canva. Kami dari kelompok ingin menunjukkan video tentang tata cara sujud syukur yang telah kami buat. Selamat, kamu juara satu lomba grafis. Yeay! Alhamdulillah. Cara sujud syukur adalah yang pertama menghadap kiblat, yang kedua membaca niat, yang ketiga sujud. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari kelompok 2 ingin menampilkan proyek tata cara sujud sahwi di media Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui aplikasi Canva. Mapping sujud sahwi. Pengertian: sujud yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan sholat. Tata cara sujud sahwi dilakukan setelah salam, baik pada akhir sholat atau di tengah sholat. 2 kali sujud dengan niat sahwi. Kapan dilakukan? Dilakukan ketika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam sholat seperti lupa rukun. Hikmah: memperbaiki kekurangan dalam sholat, menjaga kesempurnaan ibadah, membantu menjaga konsentrasi dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Tata cara sujud syukur. 1. Berdiri dan melakukan takbiratul ihram. 2. Ucapkan takbir. 3. Turun ke posisi sujud syukur. 4. Baca doa ibadah sujud syukur. 5. Bangun dari sujud dan diam sejenak. 6. Ya, baik. Itulah tadi ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Di sini ada tidak kelompok yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya tentang
sujud syukur. Silahkan adik Afriandi. Apakah kita melakukan sujud syukur hanya pada saat mendapatkan nikmat? Ya. Oke, pertanyaannya apakah kita melaksanakan sujud syukur hanya pada saat kita mendapatkan nikmat? Ya, silahkan dijawab kelompok 1. Kita melakukan sujud syukur bukan hanya mendapatkan nikmat, tapi pada saat terhindar dari mara bahaya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi sujud syukur itu kita lakukan bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat, ya, tetapi pada saat kita juga terhindar dari mara bahaya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua anak-anakku sekalian. Hasil dari pekerjaan kalian membuat video dan proyek itu luar biasa bagusnya, ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan masalah sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi, ya. Di mana kalian sudah bisa mempraktekkan tata caranya sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi. Tata cara sujud syukur yang pertama apa? Menghadap kiblat. Kemudian yang kedua membaca. Kemudian yang ketiga sujud. Ada yang tahu bacaan niat bacaan sujud syukur? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, jadi bacaan sujud syukur itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baik, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan sebelum kita tutup hari ini, ya. Ya, alhamdulillah setelah Ibu memeriksa hasil kerja kalian, alhamdulillah kalian sudah memahami materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur, ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang praktek, ya. Kita akan praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silahkan kita sama-sama berdoa materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya.